Jadi kita akan belajar ya hari ini. Tapi sebelum kita belajar, kalian harus semangat dulu belajar ya. Oke. Sebelum kalian belajar, tapi kalian semangat lagi dulu biar kalian semangat. Oke. Sekarang berkelas. Berdiri. Nah, biar kalian semangat, silakan kalian melakukan yel-yel agar kalian semangat belajar. Oke, silakan. Semangat pagi. Luar biasa, dan semangat kita bisa. Oke, siap. Silakan. Baik. Sebelum kita belajar, saya akan absen dulu ya. Oke, siap. Sebelum kita belajar, sebaiknya kalian berdoa dulu agar pembelajaran kita lancar sampai akhir nanti. Silakan kelas, pimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik. Samsul Bahri, Muhammad Maruf, Randy, Nopal Arya Rahman, Malik, Eka Arya Wipaka, Siri Cahayanun, Anissa Rahma, Yuliza Auliasari. Sakit. Oh ya, sakit. Gimana sekolahnya suratnya ya? Oke. Dia kenapa sakit ini? Baik, nanti kita lakukan dia sakit ya. Oke, kemudian Talita Aulia Hustin, Tita Widiana, Rozana Rohani, Firza Umaratul Uswa, anak-anak telat ya. Oke, Nina Sari, Yuni Haram, Kayla Aprilia, Sinta Sepdiana, Alena Nikmatul Kaya, Tiara, Nabila Delia, Tina Tanaya. Oke, jadi ada satu yang sakit ya, Yuliza Auliasari. Kita doakan semoga dia cepat sehat. Jadi sebelum kita ke pelajaran hari ini, saya akan mengingatkan kembali kepada kalian apa pelajaran kita sebelumnya pada pertemuan kemarin. Surat pribadi. Ya, surat pribadi dan surat dinas. Nah, kamu Sinta, apa surat pribadi? Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis-menulis yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan. Oke, baik. Jadi surat pribadi adalah surat tulis-menulis yang dilakukan oleh pribadi, bukan dilakukan oleh lembaga atau suatu instansi kedinasan. Yang kedua surat dinas, siapa yang tahu? Oke, kamu. Siapa namanya? Mina ya, Mina. Surat dinas apa Mina? Mina surat dinas. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal, dapat ditulis oleh pribadi atau atas nama lembaga pemerintahan yang ditujukan kepada lembaga. Oke ya, benar ya. Jadi surat dinas adalah kegiatan surat menyurat yang dilakukan oleh pribadi seorang atau suatu pemerintah, dinas atau lembaga yang ditujukan oleh lembaga juga ya. Oke, baik. Itu adalah pelajaran kita sebelumnya. Bisa dibaca ya? Oke, jadi sebelum kita ke pelajaran teks prosedur, ada kalanya saya akan membacakan kompetensi dasar yang ada di pelajaran ini. Di 3.5 yakni mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Nah, tujuan pembelajarannya nanti kalian akan dapat menentukan ciri umum teks prosedur pada teks yang
Kemudian mendaftar kata kalimat sebagai ciri teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Menentukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Sekarang kita lanjut ke pelajaran kali ini. Saya akan tampilkan dulu ya slide-nya. Baik, jadi di sini saya akan menampilkan slide di PowerPoint. Oke, ini dia. Ini gambar apa ini? Gambar cewek apa cowok nih? Mungkin siapa bilang cewek? Nggak ada bilang ceweknya. Ya, apa udah bilang di atasnya? Kemudian kalian jawab apa? Baik, lanjut ya. Nah, sekarang kita ke bab 3 ya, mewariskan budaya melalui teks prosedur. Oke, sekarang saya tanya dulu, apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Angkat tangan. Oke, mari apa yang lain? Cara melakukan, Pak. Oke, cara melakukan. Oke, selanjutnya siapa lagi? Ya, Randy, apa Randy? Cara mengerjakan. Cara mengerjakan. Oke ya, kalian berdua benar ya, tapi lebih lengkapnya nanti kita lihat di slide selanjutnya. Mari mengatakan tadi teks prosedur adalah cara melakukan sesuatu. Kemudian Randy bilang cara mengerjakan sesuatu. Oke, kita lihat. Oke, sebelum kita lanjut, saya akan menampilkan sebuah tayangan di YouTube. Silakan kalian amati ya. Baik, ini dia ya tampilannya. Saya tunjukkan dulu. Oke, silakan kalian lihat ya.
Oke, nanti saya jelaskan. Oke, ini adalah pelajarannya. Yang pertama mengidentifikasi ciri teks prosedur ya. Oke, cek. Nah, di sini yang pertama ada pengertian teks prosedur. Oke, ya yang pertama ini siapa yang mau bacakan? Siapa itu teks prosedur? Oke, Kayla, silakan Kayla. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Baik. Cek. Kayla benar ya. Jadi pengertian teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap yang dilakukan ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Cek. Nah, kita lanjut. Yang nomor 2, yakni ada tujuan dari teks prosedur. Nah, jadi prosedur atau teks prosedur itu juga ada tujuannya. Oke, siapa yang mau baca di depan tulisan di depan? Yang nomor 2, tujuan teks prosedur. Oke, Arena, apa Arena? Menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembacaan dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan atau menggunakan suatu alat. Ya, Arena benar ya. Kasih tepuk tangan dulu buat temennya. Ya, nomor 2 ini tujuan teks prosedur yaitu menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan sesuatu pekerjaan atau menggunakan suatu alat. Baik. Sekarang nomor 3 ada namanya ciri teks prosedur. Dari segi isinya ada 3. Siapa yang mau baca? Oke, Samsul, apa Samsul? A. Panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. B. Aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. C. Isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut disebut tip. Oke, Samsul benar ya. Jadi itu adalah ciri teks prosedur ya. Oke, kita lanjut saja. Nomor 4 sekarang ada ciri bahasa. Yang tadi itu adalah ciri dari segi isinya, sekarang ciri bahasa yang digunakan pada teks prosedur. Nah, yang ini ada 4 banyaknya ya. Ada yang mau bacakan nih? Oke, Tita Mulyana, silakan Tita. Ciri bahasa yang digunakan pada teks prosedur yakni A. Kalimat perintah, karena pada teks prosedur pembaca berfokus untuk melakukan sesuatu kegiatan. B. Kalimat saran dan larangan untuk diperoleh hasil maksimal pada waktu pengguna membuat. Oke, yang ketiga. Yang C. Lanjut. Itu C-nya. C. Penggunaan kata dengan ukuran akurat 1. Oh, sebentar dulu dengan C-nya. Saya dulu ya. Yang A, dia ciri bahasanya kalimat perintah. Karena pada teks prosedur pembaca berfokus untuk melakukan suatu kegiatan. Jadi ada kalimat perintahnya ya di ciri bahasa. Kemudian yang kedua, kalimat saran. Ada kalimat sarannya ya. Ya. Dan larangan. Oke, sekarang bacakan yang C. Yang C-nya kita lanjut. C. Penggunaan kata dengan ukuran akurat 1/4. Tepung 5 buah rimpang kunyit. D. Menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Rebus hingga menjadi bubur. Lipat bagian ujung kanan sehingga membentuk segitiga sama kaki. Baik, ya, yang C ini penggunaan kata dengan ukuran akurat. Nah, ukuran akurat ini maksudnya ada 1/4, gitu ya, 1/4 tepung. Jadi kalau 1/4 tepung harus 1/4 tepungnya ya. Nah, begitu. Kemudian ada 5 buah rimpang kunyit. Jadi harus biar hasilnya maksimal. Seandainya di prosedurnya bilang 5 buah rimpang kunyit, harus 5 yang disediakan. Kemudian yang D,
menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Nah ini rebus hingga menjadi bubur. Kemudian lipat bagian ujung kanan sehingga membentuk segitiga sama kaki. Ini juga ya kelompok kalimatnya harus menggunakan batasan yang jelas. Oke. Kita lanjut ya. Sekarang yang nomor 5. Baik. Pembahasan selanjutnya nomor 5. Jadi ada berdasarkan tujuannya teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis. Oke, di sini siapa yang mau angkat tangan? Baik, Sinta. Silakan Sinta. 5. Berdasarkan tujuannya teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis. A. Teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memakai suatu alat, cara memainkan suatu alat musik, cara menggunakan alat. B. Teks prosedur untuk memandu cara membuat ada bahan, cara dan nama. C. Teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan, cara menari, cara melakukan senam. Baik, ya Sinta sudah membacakan berdasarkan tujuannya teks prosedur dibagi 3 ya. Yang pertama untuk memandu cara menggunakan atau memainkan alat. Nah, yang tadi itu ya. Nah, ini saya kaitkan sekarang. Yang tadi permainan gendang beli itu adalah teks prosedur yang pertama, yakni untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat atau cara memainkan suatu alat musik, cara menggunakan alat. Baik. Kemudian yang kedua teks prosedur untuk membantu cara membuat. Nah, di sini cara membuat ini bisa cara membuat racikan obat seperti itu ya. Nanti kita bahas. Ada teksnya. Kemudian yang ketiga, teks prosedur untuk membantu cara melakukan sebuah kegiatan. Nah, di sini cara menari, bagaimana cara menari yang benar, ya, cara melakukan senam, gitu ya, bisa senam kayak gini, gimana? Senam gini apa gini? Mana yang benar? Hah? Oke, baik. Sekarang selanjutnya kita akan pelajarannya mengidentifikasi tujuan teks prosedur ya. Nah, jadi di sini ada 3 teks prosedur yang kalian baca, kalian amati. Nanti kita akan, saya akan menyuruh kalian untuk membuat kelompok ya. Sebelum kalian bacakan, nanti kalian buat kelompok dulu. Oke, di sini saya akan tentukan kalian menjadi berapa ini? 4 kelompok saja ya. Oke. Baik, bisa kalian buat kelompok? Bisa. Oke, silakan cara aturnya di sini di tengah ya, tengah sini, tengah situ, tengah sini sama tengah sini. 4 kelompok. Silakan. Bagi dulu. Oke. Silakan. Ya, baik. Jadi kelompoknya sudah terbentuk. Nah, di sini kelompok 1 saya namakan harimau. Oke, kelompok berapa ini? 1 ya? Oke, kelompok 1 saya sebutkan harimau. Tepuk tangan harimau dulu. Sekarang harimau ya. Ini yang paling kaya nih kayaknya nih. Oke, harimau pemakan daging. Kelompok 2, sini ya sebutkannya. Kelompok 2 saya apa? Apa maunya kelompok 2? Singa ya? Oke, sama ganesnya dengan kelompok harimau. Singa, tepuk tangan buat kelompok singa dulu. Oke, sekarang kelompok 3. Kelompok 3
Oke, ini kebanyakan nih. Ini sini lah satu nih. Halo kita sini. Nah, kita semua saja. Oke. Selamat bergabung kita di kelompok 2. Sambut kelompok 1. Sambut. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 saya beri nama Serigala. Tepuk tangan buat Serigala. Dan kelompok terakhir 4. Buaya darat ini ya. Tapi jangan. Buaya saja. Mungkin buaya darat itu hanya ada di Jersey. Kalian tahu nggak ceritanya apa buaya darat? Apa namanya buaya darat itu? Apa? Nggak tahu. Nah, nanti mungkin orang dewasa ya yang tahu. Nanti kalau orang dewasa kalian akan tahu. Oke. Jadi kita lanjut ya. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi tujuan teks prosedur. Nah, di buku kalian buka halaman 83 ya. Oke. Di halaman 83 itu ada cara memainkan alat musik drum-le. Kemudian halaman selanjutnya cara membuat obat tradisional insomnia. Kemudian yang ketiga cara melakukan gerakan nadi kotor. Oke, ini apa ini? Gendang? Oke. Cara memainkan musik gendang-le. Oke. Baik. Siapa yang mau bacakan cara memainkan musik gendang-le? Oke. Nina Sari, silakan Nina. Posisi pemain berdiri dan gendangnya digantung berbeda atau berbaring. 2. Perhatikan posisi kedua tanganmu, pastikan posisinya sangat nyaman dan tidak tegak. Oke, selanjutnya 3. 3. Lakukan sesuai Feeling ya. feeling ketukan ini harus Feeling kan dulu. Feeling itu apa namanya? Sesuai pikiran, bisa bendanya bagaimana ritmenya. Itu feeling kita, paham nggak? Kan bahasa sering kalian bilang feeling kan? Nah, itu feelingnya bagaimana cara mengaturnya ya. Oke, lanjut. ketukan ini harus sesuai dengan lagu yang dimainkan. Ikuti saja lagu yang disarankan. Kemudian rasakan lagu tersebut menggunakan feeling kita. Lama-lama kelamaan ketukan gendang kita juga akan mengikuti ritme lagu tersebut. 4. Memukul kedua sisinya secara bergantian. Berikan ketukan di sebelah kiri atau kanan dulu, lalu ketukan dilanjutkan bergantian dan teratur. Dan teratur. Oke. Ya, baik. Itu temannya sudah membacakan cara memainkan alat musik gendang. Yang kedua di sini ini apa nih? Cara membuat obat tradisional. Insomnia. Jadi apa? Ada yang tahu apa itu insomnia? Apa? Kita? Apa? Penyakit. Penyakit apa? Ya, sini. Ya, penyakit susah tidur. Kalian benar ya. Jadi obat tradisional insomnia itu adalah penyakit susah tidur. Nah, jadi jika kalian membuat obat ini atau resep seperti ini, nanti kalian bisa insya Allah bisa dengan tidur dengan pulas, tidak memikirkan PR gitu ya. Kayaknya yang penting sudah dikerjakan. Ya, Pak. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah cara membuat obatnya ya, tradisional insomnia ini. Oke, di sini siapa yang mau bacakan? Saya. Oke, Sinta, silakan Sinta. Cara membuat obat tradisional insomnia. Bahan 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm dan 600 cc. Ya, terus. Langkah-langkah. 1. Ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. 2. Tumbuk kasar bersama 10 butir biji teratai. 3. Tambahkan 600 cc air ke dalam hasil tumbuk. CC ya, CC 600 cc. Bukan. 4. Rebus semuanya dengan ancur sehingga
itu sudah dibacakan temannya cara membuat obat tradisional gosong. Nah, di sini bahan-bahannya ada akar kelapa hijau, gitu ya. Kemudian ada biji teratai, kemudian ada air, gitu ya. Kemudian direbus, gitu. Oke, kita ke yang ketiga. Ini apa nih? Dari Sumatera Utara. Kita ini dulu tampilkan tariannya dulu ya. Baik, biar kalian lebih bersemangat. Ya, baik. Ini adalah tarian tortor dari Sumatera Utara. Nah, sayang sekali di sini ibu-ibu yang menari ya. Kalau gadis-gadis mungkin yang cowok-cowok ini semangat. Ya, kita lanjut. Nah, tarian tortor ini berasal dari Sumatera Utara. Kita lihat cara melakukan gerakan dari tortor ya. Oke, ada yang mau di sini berkata apa itu cara melakukan gerakan dari tortor? Angkat tangan. Oke, Talita, silakan Talita. Cara melakukan gerakan tari tortor. Putar lagu dari daerah Sumatera Utara yang sesuai. Ambil posisi kedua kaki rapat, kaki kanan agak maju sedikit. Tangkupan kedua telapak tangan di depan pinggang kanan. Ujung ibu jari saling menyentuh. Oke. Selanjutnya. Gerakan kedua telapak tangan perlahan ke kiri. Ujung-ujung jari juga ikut digerakkan perlahan. Begitu juga sama dengan yang kanan. Gerakan telapak kaki ke atas bawah dengan gerakan jinjit selama tangan bergerak ke kiri dan ke kanan. Ya, baik. Itu adalah langkah-langkah atau cara melakukan gerakan tari tortor. Nah, kalau di Lombok, di sini saya tidak menemukan videonya ya di Lombok ini. Apa namanya? Maksudnya cara-cara apa? Langkah-langkahnya. Makanya saya tetap memasukkan video cara melakukan dari tortor ini. Kalau di Lombok biasanya apa tariannya? Ada yang tahu? Itu lagu yang kayak gini. Tarian apa biasanya? Saya nggak tahu ya sebenarnya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang, nah, kelompoknya sudah dibagi. Sekarang kalian akan yang pertama menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku ini ya. Oke, jadi saya sudah membagikan lembarannya. Nanti kalian jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, kemudian nanti kalian akan presentasi ya. Yang sudah menjawab kita akan presentasi di mejanya masing-masing ya. Oke, dan teman yang lain menanggapi. Baik. Nah,
3-nya ya. Teks 2 apa kalian jawab? Ya, semuanya dijawab ya. Ya. Teks 3-nya apa? Teks 2 itu cara apa tadi? Cara membuat obat tradisional insomnia. Yang ketiga, cara memainkan, cara melakukan tari. Sekarang nomor 2 kalian diskusikan persamaan isi ketiga teks. Nah, jadi dari ketiga teks tersebut kalian tulis apa persamaannya ya. Oke, paham? Persamaannya apa? Persamaannya saja ya. Kemudian yang ketiga, soal 3, daftarlah penggunaan kalimat perintah, saran, larangan pada ketiga teks tersebut. Nah, di sini ada kalimat perintahnya, misal teks 1 apa? Jadi kalian tentukan ya, kalimat perintahnya apa teks 1. Kemudian teks 2 sudah ada di sini contohnya. Jadi teks 2 sudah ada jawabannya. Ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. Ini adalah kalimat Perintah. Kemudian teks 3 itu gerakan tarik kotor, apa kalimat perintahnya? Teks 1 kalimat sarannya apa? Ini juga 2 apa, 3 apa. Begitu juga kalimat larangan, kalian jawab. Oke? Ya. Nah, baik. Jadi cuma 3 pertanyaannya, kelompoknya sudah dibagi. Silakan kalian mulai kerjakan dari sekarang. Silakan. Ya, silakan dikerjakan ya.
lembar kerja yang kalian sudah kerjakan. Nah, saya akan mengurutkan sesuai dengan urutan nomornya ya. Udah presentasinya dari kelompok 1, kelompok apa nih? Harimau. Kelompok 2 singa. Mana muka singanya kok lemas? Terus kelompok 3 serigala. Oke, ada muka serigala nih. Dan kelompok buaya dan Oke, ya. Sekarang kelompok 1 silakan bacakan hasilnya. Nah, nanti dulu. Nanti kalian menanggapi ya apa yang dibacakan temannya jika ada yang salah. Oke, silakan. Mana dulu? Kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Teks 1, memadu orang yang akan mainkan gendang pelik dengan langkah yang urut. Teks 2, memadukan orang cara membuat obat insomnia dengan langkah yang urut. Teks 3, memandu orang cara melakukan tarian kotor dengan langkah yang urut. Nomor 2, persamaannya adalah sama-sama melakukan suatu kegiatan. Nomor 3, kalimat perintah memukul kedua sisinya secara bergantian, berikan ketukan di sebelah kiri atau kanan dulu, lalu ketukan dilanjutkan bergantian dengan teratur. Teks 2, ambil 5 potong apel kelapa hijau masing-masing 4 cm. Teks 3, ambil posisi kedua kaki rapat, kaki kanan akan maju sedikit. Saran, perhatikan posisi kedua tanganmu, pastikan posisinya sangat nyaman dan tidak tegang. Sebaiknya minum selagi hangat. Ya, baik. Itu adalah presentasi dari kelompok 1. Sekarang kalian akan menanggapi presentasi dari temannya. Apakah mungkin ada yang salah menurut kalian? Silakan. Bagi yang mau menanggapi kelompok 1, kelompoknya harimau yang haram. Ada yang salah nggak dari kelompok harimau? Silakan siapa yang mau menanggapi? Ya, kelompok singa. Yang menurut kalian yang salah dari kelompok harimau itu apa? Silakan. Persamaan kegiatan tersebut adalah sama-sama membantu orang untuk melakukan sesuatu dengan langkah yang urut. Ya, benar ya. Jadi jawaban yang benar tadi kalian presentasinya salah. Yakni pada persamaan ya. Persamaan ketiga isi teks itu. Jadi persamaannya adalah persamaan ketiga teks tersebut adalah sama-sama memandu orang untuk melakukan sesuatu dengan langkah yang urut. Itu yang benar ya. Jadi kalian tadi jawabannya salah. Oke, kita kasih tepuk tangan dong buat Anissa dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 sekarang. Kelompok singa. Silakan kelompok singa. Mana garak singanya dulu? Wah. Baik, lanjut kelompok 2, kelompok singa. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Teks 1, memandu orang yang akan memainkan gendang belik dengan
saran. Sebaiknya minum selagi hangat. Sekian, terima kasih. Ya, baik, itu adalah presentasi dari kelompok 2. Sina, kasih tepuk tangan dong. Sekarang untuk kelompok 2. Ada nggak dari kalian yang salah? Jawabannya dari kelompok 2 menurut kalian yang salah. Silakan angkat tangan. Dari kelompok berapa? Kelompok 3, kelompok serigala. Silakan. Yang menurut kalian salah itu yang di bagian mana? Bagian mana? Saran. Di bagian saran ya. Perhatikan. Silakan. Yang teks berapa? Yang teks berapa? Teks 3. Ya, teks 3. Silakan. Yang mana? Saran ya. Silakan. Saran. Perhatikan posisi kedua tanganmu. Pastikan posisinya sangat nyaman dan tidak tegang. Oke, jadi untuk kelompok 2 tadi dibacakan salah ya temannya. Jadi sarannya adalah sebaiknya minum selagi hangat. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 3, yakni kelompok serigala. Silakan. Kelompok ini akan membacakan daftarlah ketiga teks dari segi tujuan komunikasi. Lanjutkan tabel berikut sesuai contoh teks 1. Memandu orang yang akan memberikan gendang belik dengan langkah yang urut. Teks 2. Memandu orang cara membuat obat insomnia dengan langkah yang urut. Teks 3. Memandu orang cara melakukan tarian kotor dengan langkah yang urut. 2. Diskusikan persamaan isi ketiga teks. Persamaan ketiga teks tersebut adalah sama-sama memandu orang untuk melakukan sesuatu dengan langkah yang urut. 3. Daftar penggunaan kalimat-kalimat perintah atau syarat atau larangan pada ketiga teks. Kalimat perintah teks 1. Memukul kedua sisinya secara bergantian. Berikut ketukan di sebelah kiri atau kanan dulu. Lalu ketukan dilanjutkan bergantian dan terakhir. Teks 2. Ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. Teks 3. Ambil posisi kedua, kaki rapat, kaki kanan agak maju sedikit. Kalimat saran. Perhatikan posisi kedua tanganmu. Pastikan posisinya sangat nyaman dan tidak tegang. Sekian, terima kasih. Nah, sekarang kelompok 3. Tadi sudah presentasi. Menurut kalian semua, apakah yang mana yang salah? Ada nggak yang salah dari kelompok 3? Siapa yang mau menanggapi? Angkat tangan. Ya, kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4. Apa jawabannya? Bagian mana? Bagian mana? Sebaiknya ambil posisi yang datar. Oke. Jadi yang benar adalah sebaiknya ambil posisi yang datar. Nah, bagaimana kelompok 3? Tadi jawabannya salah. Temannya menanggapi ini adalah jawaban yang benar. Selamat buat kelompok. Baik, itulah presentasi dari kelompok 3 serigala. Kita berikan aplaus dulu. Baik, sekarang untuk kelompok 4. Silakan kelompok 4, yakni kelompok buaya. Silakan presentasi. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil jawaban. Teks 1. Memandu orang yang akan memainkan gendang belik dengan langkah-langkah yang urut. Teks 2. Memandu orang cara membuat obat insomnia dengan langkah-langkah yang urut. Teks 3. Memandu orang
Jawabannya itu menurut dari kelompok 1 yang benar. Kalian setuju apa enggak? Jawaban kalian itu salah. Ya? Ya, jadi jawaban dari kelompok 1 ini benar. Jawabannya adalah ambil posisi kedua kaki rapat, kaki kanan agak maju sedikit. Itu adalah jawaban yang benar. Kasih tepuk tangan dong buat kelompok 1. Baik. Nah, itu adalah pelajaran kita ya untuk teks prosedur. Nah, kita akan mengakhiri, tapi sebelum kita mengakhiri, saya akan menyimpulkan dulu sebelum. Nah, saya akan menyimpulkan. Jadi kesimpulannya adalah untuk teks prosedur ini, jika kita melakukan suatu kegiatan dengan menggunakan teks prosedur, maka